3, 2, 1, SCO.Hub. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Yosinda yang pastinya setia nemenin Sobat Skomtek buat ngobrol seru-seruan. Ada apa sih di Skomtek? Kali ini kita akan ngobrolin tentang line bisnis di Skomtek. Sudah hadir Pak Tono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Langsung aja kita mau ngobrol tentang line bisnis Bapak. Ada apa saja di Skomtek? Baik Mbak Yasi. Jadi gini Mbak Yasi, di Skomtek itu ada 6 line of business. Ya, yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua itu ada service and solution. Kemudian yang ketiga pengembangan software. Dan keempat itu adalah penjualan hardware dan software. Kemudian yang kelima pemberkasan elektronik. Dan yang terakhir itu adalah sewa pakai komputer. Oke, berarti ada 6 Bapak ya. Betul, mungkin Bapak bisa cerita satu persatu Pak. Mungkin mulai dari pendidikan dan pelatihan. Sedikit aja gambarannya. Gambarannya ya. Baik, saya akan coba bercerita dari 6 line of business tadi. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Line of business pendidikan dan pelatihan ini adalah line of business yang pertama kali di Skomtek. Ya. Jadi di sini sebetulnya kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Apakah itu untuk kelas-kelas reguler atau customize ataupun untuk perusahaan-perusahaan. Itu Mbak Yasi. Kemudian yang kedua itu ada service and solution. Service and solution ini adalah kita memberikan solusi-solusi kepada customer, ya, kepada perusahaan, instansi pemerintah yang membutuhkan solusi. Misalnya kita memberikan maintenance kontrak ya, jadi supaya mereka melaksanakan core bisnisnya tidak direpotkan dengan masalah-masalah trouble device yang ada di perusahaan ataupun instansi, maka itu diserahkan pada kita. Itu namanya maintenance contract service ya. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan software. Pengembangan software di sini adalah software development. Jadi software yang kita create berdasarkan permintaan customer. Ya, jadi customize. Jadi semacam kita bikin aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4 adalah penjualan hardware dan software. Nah, di sini kita tidak pada seperti pada perusahaan umumnya seperti yang di penjualan center ya yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia itu, tapi kita adalah semacam membangun hardware software sesuai kebutuhan. Contohnya membangun data center, membuat jaringan dalam satu perusahaan. Jika kita tidak retail ya, jadi memang sesuai kebutuhan. Itu penjualan hardware dan softwarenya. Itu Mbak Yasi ya. Jadi softwarenya di sini bukan software yang seperti pada pengembangan software, tapi software berupa license. Berlisensi. Iya, betul itu. Di Microsoft itu Pak ya? Seperti Microsoft, Oracle, dan yang lainnya untuk desain grafis, desain teknis dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah antivirus. Yang kelima, pemberkasan elektronik. Jadi divisi ini memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah yang mana berkaitan dengan dokumen. Di mana dokumen tadinya adalah dipandang sebelah mata ya, jadi di nomor sekian kan, lalu dengan adanya solusi pemberkasan elektronik ini, maka dokumen akan menjadi nomor satu yang dibutuhkan di perusahaan, contohnya di instansi pemerintah. Kalau misalnya ada semacam pemeriksaan, maka dengan cepat kita temukan dokumen yang diinginkan. Karena sudah di dalamnya adalah kita bisa membuat sistem pemberkasan elektronik dalam bentuk aplikasi, maupun kita melakukan scanning yang ada di perusahaan tadi. Jadi dokumen yang tadinya berantakan kita bisa membuat serapi mungkin sampai ditempatkan di rak-rak tertentu dalam satu ruangan. Itu Mbak Yasi. Itu pengelolaan arsip nih ya Bapak ya? Ya betul. Ya, Bapak. Ya. Oke. Ini selanjutnya Bapak yang keenam?
Ya, jadi kita punya line of business yang terakhir, yang keenam, yaitu sewa pakai komputer. Jadi sewa pakai komputer ini kita menyiapkan device-device yang diperlukan, ya, termasuk di dalamnya adalah jaringan yang diperlukan, ya. Jadi mereka tidak membutuhkan invest dengan dana yang besar karena hanya dipakai untuk sesaat. Contohnya pada saat kita melaksanakan tes CPNS, ya, instansi kan selalu dalam periode tertentu itu melaksanakan tes CPNS, Mbak Yosi, ya. Jadi butuh satu device dalam jumlah skala besar, misalnya 300, 600, maka kita siap untuk itu. Kita nyiapkan device-nya, kemudian kita bangun jaringannya, dan mereka tinggal melaksanakan tesnya. Jadi ini 6 yang secara garis besar ada di Diskomtek, Mbak Yosi. Sangat lengkap sekali ya Pak Tono ya, untuk solusi IT-nya Diskomtek. Baik, terima kasih sekali Bapak penjabarannya. Nanti kita akan bahas lagi ya, lebih detailnya lagi, boleh ya Bapak ya? Boleh, next time kita mau satu persatu kita lengkapin lagi, kita kupas lagi. Iya, siap, siap, baik. Siap. Gitu aja ya, Sobat Diskomtek ya. Terima kasih. Pastinya kita sudah dapat wawasan yang luas lagi ya. Oke, sekian dulu Sobat Diskomtek. Kita pastinya akan ketemu lagi di tayangan berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, see you next time. Bye.